Oke, di tahun 2023 ada gitu kalian kepikiran gitu ya buat beli iPhone tapi yang udahlah gue inter-interan baik lah ya. Semenjak kasus IMEI per IMEI-IMEIan membludak, tetap ada aja gitu orang yang bodo amat lah ya, yang penting gue punya iPhone gitu. Berpikiran gitu tahun 2023 gitu. Hello, masih membeli yang non resmi ya kan. Dan ya, mendingan beli versi resmi aja. Kenapa harus versi resmi, Bang? Kenapa nggak inter-interan aja refurbish gitu? Kenapa harus yang versi resmian Indo gitu? Jawabannya simpel, karena untuk versi resmi Indonesia tuh udah banyak yang murah varian-varian iPhone dan salah satunya yang bakal gue bahas ini. Jadi menurut gue ya coba lu tonton dulu video gak jelas ini sampai habis karena banyak banget info yang bisa gue share ke lu. Oke, jadi versi iBox yang bakal kita bahas, nggak iBox juga sih, terserah sih, yang varian resmi nggak mesti iBox, pokoknya resmi Indonesia. Yang bakal kita bahas di video kali ini adalah seri iPhone 6s Edge. Start dulu, bukan 6s yang biasa, tapi yang varian plusnya. Menurut gue ini adalah handphone iPhone yang paling basic. Kalau lu punya uang miskin kismin parah ya, tapi gue sumpahin lu, semoga lu cepet kaya ya kan, yang lagi nontonin video gue ini bisa beli iPhone yang paling baru. Tapi setidaknya balik lagi ke topik dulu deh. Kalau seandainya lu cuman mampu punya budget sejutaan, di bawah 2 juta, dan lu pengen yang resmi-resmi Indo ya, kayak lagi gue pegang ini, anjay PAA gitu. Ya, paling banternya lu beli yang varian 6S, tapi pilih yang varian plusnya. Karena kalau yang 6S biasa, meskipun yang resmi Indo juga sekalipun, itu nggak enak men buat dipakai. Terlalu kecil, baterai kecil, dan ya intinya kenapa yang varian 6S Plus? Kenapa bang? Kenapa? Kan ada iPhone 7 yang iBox, terus ada iPhone 8 yang iBox, terus ya udah pada turun juga tuh 10R iBox ya kan? Dan banyak juga iPhone yang udah turun menurun. So, kenapa pilihan gue kekeh dengan 6S Plus ini buat direkomendasiin? Oke, poin yang pertama, handphone ini murah ya. Jadi di antara handphone sejutaan, iPhone 1 jutaan, menurut gue yang paling waras yang masuk di otak menurut gue ya, secara logika tuh buat layak dipakai adalah si 6S Plus ini. Ya, kalau lu mampu beli 6S Plus ini, lu mampu lah beli iPhone 7. Cuman permasalahan iPhone 7 itu layarnya kecil, baterainya kecil, beda sama ini ya. Kalau untuk ukuran kecepatan chipset beda tipis lah, nggak terlalu berasa lah antara 6S dan iPhone 7, apalagi buat pemakaian normal aja ya. Hello, iPhone 7, iPhone 6s, HP sejutaan mau lu pakai buat apa? Jadi nggak terlalu berasa lah. Nih, even dibandingkan sama kotak Android juga gede banget nih HP. Tapi kan pasti nggak enak bang 6S Plus ini. Secara dimensi HP-nya gede ya kan, tapi LCD-nya nggak ngefit banget. Ya antara perbandingan LCD-nya tuh nggak segede dengan ukurannya gitu. Beda sama HP sekarang yang udah poni-ponian, bodinya gede tapi layarnya gede parah gitu. Enggak. Pasti nggak enaknya ini menurut gue bisa bantah men, bahwa iPhone 6s Plus ini enak banget. Oke, gue coba kasih lihat deh ke lo. Nah, jadi ini gue lagi mensimulasikan, gue lagi, seandainya lu ya yang lagi ngetik-ngetik, seandainya lu lagi megang 6s Plus inilah. Nah, ini buat typing, ukuran layarnya tuh lebar banget. Jadi layarnya lebar, miss touch itu sangat kecil sekali. Dan memang minus layar gede itu bukan hanya iPhone 6s Plus ini ya. HP apapun itu, Android apapun itu, makin gede, ya rata-rata tuh handphone makin berat. Jadi buat dipakai satu tangan tuh kayak kurang nyaman karena berat. Oke, tapi gue coba simulasiin gue pakai satu tangan ya iPhone 6s Plus. Ini gue nggak sanggup nyentuh. Tinggal di double touch ID aja tuh layarnya bakal turun sendiri. Jadi penggunaan satu tangan pun bisa dihandle sama 6s Plus ini. Gila banget ya dari segi interface-nya. Ini menurut gue jos parah sih masih. Terus untuk dari sisi brightness ya, brightness teredupnya ini nyaman buat gelap-gelapan kayak lu baca berita atau nonton video sebelum tidur. Dan brightness paling fullnya pun menurut gue cukup lah, enough lah. Kalau dibandingkan dengan handphone murah meriah yang sejutaan, brightness-nya tuh nggak seterang iPhone 6s Plus ini. Beda kasta, beda level. Meskipun masih IPS screen, cuman untuk dari sisi brightness-nya dan lain-lain, ini layar masih berasa premium parah. Sekarang gue ngomongin soal kamera deh. Gue udah sering bahas banget kamera-kamera 6S-an gini. Cuman di sini gue ambil poin-poinnya aja yang penting aja. Handphone ini tuh kalau lu nanya fitur, kalau dibandingin sama Android, ini nggak bakal setara cuy.
Fiturnya tuh miskin parah, kentang parah fiturnya. Cuman ada slow mo, video, foto, pakai ada persegi pula padahal bisa di crop ya kan, ada panorama, udah gitu-gitu aja untuk dari sisi fiturnya. Beda sama Android yang seharga 6S Plus resmi ini, lu bakal dapat banyak fitur yang ada di HP Android lu. Cuman lu nggak bisa ngedapetin experience hasil jepretan sepremium iPhone 6S Plus ini. Ini adalah jepretan dari 6S Plus dan gila ini gambarnya bagus parah. Gue agak takjub gitu, handphone sejutaan gitu bisa gitu hasil kamera segini. Dan gue coba ulik-ulik ya, karena gue penasaran hasil terdebesnya gimana. Ini gambar yang udah bagus gini, gue bakal coba grading warnanya, bakal coba otak-atik sehingga tarat, anjay, warnanya lebih hidup lagi, gila ya kan. Foto yang lagi lu lihat ini benar-benar dijepret pakai iPhone 6 Series 6 gitu ya kan. Jadi untuk varian 6S Plus ini sangat-sangat masih layak sekali. Gue yakin kalau lo beli Android buat foto-foto, hasilnya tuh kayak pucat, kaku, fokusnya entah kemana ya kan. Warnanya tuh susah lah buat dituning ulang ya kan. Anjir udah kayak mobil di remap tuningan. Tapi intinya gini, kalau ngomongin soal kamera, meskipun kamera cuma sebiji satu ini ya kan, tapi ini masih powerful banget buat video recording. Gue gak perlu bilang lah, hasil perekaman video jauh lebih jos dibandingkan Android yang harganya sama kayak HP ini. Nah sekarang ngomongin soal baterai. Memang kalau dibandingin sama Android yang seharga sama HP ini, dia tuh gak segede Android. Tapi kalau di comparing dengan iPhone yang lebih mahal, contoh kayak iPhone 8 Plus, iPhone 8 biasa yang lagi lu lihat ini, baterai jauh lebih besar, jauh lebih gede pokoknya ya kan ya, karena dimensinya juga gede ya kan. Apalagi lu beli iPhone 7 yang chipsetnya udah mulai jadul parah ketimbang iPhone 8 yang MAH-nya jauh lebih kecil dari 6S Plus, lu bakal tersiksa sekali dengan baterainya. Sekalipun iPhone 7 itu baterai lu ganti baru yang BH-nya 100%, tetap aja kalau lu udah terbiasa pakai Android, lu bakal ngerasa anjir kok jelek kali baterai iPhone ini, bentar-bentar habis. Itulah kenapa gue paling basic, paling mentok ya, kalau lu punya budget ngepres, mendingan 6S Plus aja lah. Udah itu udah pilihan yang paling waras. Dan ini yang lagi gue pegang ini iPhone 8 ya. Kalau lu beli iPhone 8 tuh biasanya lu dapet baterai hot yang udah jelek ya. Dan kalau diganti pun yang udah ke 100% iPhone 8 ini gak bakal segede baterai iPhone 6S Plus juga. So jadi menurut gue, gila udah paling bener lah ngomongin soal daya ya. Dan jadi menurut gue conclusion ya, kesimpulan, iPhone 6S Plus ini dipakai buat daily masih enak, buat jepret-jepret ayo sikat ya kan. Dan yang paling untungnya lagi ini adalah yang gue pegang ini varian resmi Indonesia. Jadi lo gak usah takut kayak blokir email gitu ya kan. Dan menurut gue ini adalah iPhone yang salah satu paling worth it saat ini di budget di bawah 2 jutaan. Memang harganya masih ada juga yang jual di atas 2 jutaan, tapi setidaknya at least lo masih bisa lah cari iPhone 6S Plus ini di bawah 2 jutaan, di harga sejutaan gitu. Dan menurut lo 6S Plus yang lagi gue pegang ini worth it atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Tapi buat pemakaian daily, pemakaian normal, sumpah ini HP masih enak parah, sumpah.